Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Ruslan, Administrator Utama Komite Transparansi Pembangunan yang biasa dikenal dengan istilah KTP. Selaku warga masyarakat Kutai Kartanegara, ingin menyampaikan pesan terbuka kepada para pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, wabil khusus kepada yang kami sayangi dan kami banggakan, Dr. Aulia Rahman Basri, MKes, Bupati Kutai Kartanegara, bersama pimpinan-pimpinan partai politik dan pimpinan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara. Seperti kita maklumi, kondisi fiskal kita saat ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam artian tercekik dengan penurunan yang sangat signifikan. Yang dulunya APBD kita sempat diketuk 12 triliun lebih, namun saat ini hanya tinggal 7,1 triliun rupiah. Di tengah kondisi fiskal yang terjun bebas, Pemkab Kukar harus putar otak, melakukan efisiensi. Namun ironisnya terpaksa menutupi defisit dengan cara berhutang. Bukan rahasia. Namun sayang, komitmen untuk melakukan pengetatan dan efisiensi yang digaungkan itu tidak sejalan dengan realitas yang ada, di mana skala prioritas efisiensi tidak untuk, saya garis bawahi, tidak untuk belanja kalangan petinggi penguasa. Contoh kecil, di saat angka APBD Kukar di kisaran 12 triliun, Pemkab Kukar memberi bantuan dana kepada partai politik yang memiliki kursi di DPR Kukar sebesar 3.500 per suara. Namun anehnya, dalam kondisi fiskal yang terjun bebas seperti saat ini, melalui keputusan Bupati Kutai Kartanegara nomor 106 garis miring SK garis datar BUP garis miring HK garis miring 2025 tentang penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilu 2024 pada tahun 2025, Pemkab Kukar justru menaikkan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang memiliki kursi di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi Rp8.000 per suara, atau naik sebesar 228,5%. Dengan artian naik 2 kali lipat lebih, sehingga masing-masing partai politik tersebut menerima bantuan keuangan dari Pemkab Kukar Kartanegara. Misalnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan raihan suara 145.613 suara, kalau dikali dengan Rp8.000 berarti Rp1.164.904. Partai Golongan Karya dengan raihan suara 75.106 memperoleh bantuan sebesar Rp600.848.000. Partai Gerakan Indonesia Raya atau biasa disebut Partai Gerindra dengan raihan suara 59.949 suara memperoleh bantuan sebesar Rp479.592.000. Partai Amanat Nasional dengan raihan 36.731 suara itu mendapat bantuan Rp293.848.000.
Partai Nasional Demokrat atau Nasdem itu dengan raihan suara 33.849 suara memperoleh bantuan 270.792.000 rupiah. Partai Kebangkitan Bangsa PKB dengan raihan suara 29.966 suara mendapat bantuan 239.728.000 rupiah. Terakhir, Partai Keadilan Sejahtera atau PKS dengan raihan 19.074 suara memperoleh bantuan 152.592.000 rupiah. Sehingga total keseluruhannya pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sejak 2025 sampai yang akan datang, kalau SK Bupati tersebut tidak direvisi, maka setiap tahun Pemkab harus memberikan bantuan atau mengucurkan dana sebesar 3.202.000 rupiah, 200.304.000 rupiah. Saya ulangi, 3.202.000 rupiah, 304.000 rupiah. Belum lagi bicara pokir-pokir anggota legislatif dan proyek-proyek titipan yang tersebar di beberapa OPD yang terkesan jor-joran dan tidak mengenal skala prioritas dan efisiensi. Kondisi ini tidak mencerminkan sensitivitas dan komitmen sebagai seorang pimpinan yang amanah. Deal-deal politik para petinggi legislatif dan eksekutif tidak lagi sungkan dan setengah menekan agar jatah pokirnya dan perjalanan dinas tidak dikurangi. Begitu pula dengan kegiatan-kegiatan lain, meski tidak terlalu penting, untuk tidak dikurangi dan tidak dipangkas. Melalui pesan singkat ini, kami mendesak Bupati Kutai Kartanegara untuk segera merevisi Keputusan Bupati nomor 106/BUP-HK-2025 tentang penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi hasil pemilu 2024 pada 2025 dan mengembalikan besaran bantuan keuangan parpol seperti semula, yaitu Rp3.500 per suara, atau kalau perlu untuk sementara ditiadakan dulu sampai kondisi APBD kita membaik. Demikian besar harapan kami, para pemangku kebijakan peka dan mau mendengar jeritan hati rakyat kecil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!